Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan aplikasi website untuk UAS, yaitu aplikasi saya yang bernama My Absensi. Nah, tujuannya apa sih membuatan aplikasi absensi mahasiswa? Yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi akurasi dalam pencatatan absensi. Yang kedua, memudahkan pemantauan kehadiran mahasiswa. Yang ketiga, mengurangi kecurangan dalam absensi. Oke, langsung saja saya demonstrasikan cara penggunaan aplikasi website My Absensi. Oke, yang pertama-tama saya akan memasukkan akun baru terlebih dahulu. Nah, jika belum punya akun, bisa daftar lewat tombol sini. Nah, maka akan langsung ke halaman register atau daftar. Coba saya masukkan. Nah, maka akun baru telah terbuat. Sini saya akan langsung masukkan saja. Nah, bila sudah, maka akan langsung ke halaman utama, yaitu halaman dashboard. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan halaman yang pertama dulu, yaitu halaman dashboard. Nah, di sini ada fitur yang namanya tambah mahasiswa, edit, dan hapus. Jadi saya bisa menambah data mahasiswa. Coba. Nah, maka mahasiswa berhasil ditambahkan. Saya akan mencoba mengedit mahasiswa yang tadi. Nah, maka berhasil diedit. Datanya akan seketika berubah. Nah, saya akan mencoba hapus mahasiswa yang tadi juga. Nah, mahasiswa dan data absensi terkait berhasil dihapus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman kedua, yaitu absensi. Nah, di sini fitur utama ada, yaitu mengabsensi mahasiswa. Nah, bagaimana cara mengabsensi mahasiswa? Tinggal mengisi tanggal terlebih dahulu. Nah, tanggalnya ini terserah. Tanggal 10. Nah, di sini ada aksi, yaitu hadir, izin, dan angka. Coba saya milih hadir. Maka absensi berhasil disimpan di database. Nah, bagaimana mengetahui bahwa mahasiswa tersebut hadir atau tidaknya? Ada di halaman ketiga, yaitu laporan. Nah, maka akan otomatis tertambah di sini. Ini 2024 bulan 6 tanggal 10. Maka akan keterangan hadir. Nah, bagaimana jika salah absen? Anak itu seharusnya tidak hadir, tapi diisi hadir. Bisa diubah dengan cara seperti ini. Sesuaikan tanggal yang mau diubah. Saya tadi kan tanggal 10. Nah, saya akan mengganti aksinya menjadi yang tadi hadir menjadi alfa. Nah, maka akan otomatis berubah
yang tadinya hadir menjadi alfa. Isin pun juga bisa. Saya akan mengganti status keterangannya menjadi isin. Nah, maka di halaman laporan keterangannya kehadirannya akan menjadi isin. Nah, di halaman laporan ini ada yang namanya fitur statistik harian. Jadi dihitung per tanggal. Total hadirnya berapa, total isinya berapa, total alfanya berapa. Nah, bagaimana sih cara mengetahui total hadir, total isi, total alfa per hari atau per tanggal? Jadi contohnya seperti ini. Jadi kan saya kan memasukkan yang barusan tadi tanggal 10 bulan Juni ya. Yang tadi saya masukkan adalah saya sendiri ini. Kan saya keterangannya isin. Jadi total isinya pada tanggal ini yaitu 1. Nah, coba yang sebelumnya ini kan tanggal 18 ya. Yang hadir 2. Nah, diambil juga dari laporan absensi. Nah, di sini ada keterangan tanggal 18 yang hadir mahasiswa tersebut nih. Aurelia Dea Savinia, Noval Sarasasi. Ya, keterangannya hadir. Maka per tanggal 18, maka yang total hadirnya cuma 2, karena yang di sini keterangannya hanya 2 mahasiswa. Nah, untuk yang diagram batang statistik harian, maka otomatis terbuat atau bertambah menyesuaikan statistik harian. Nah, di sini kan yang tadi yang tanggal 18 yang bulan Juni ini kan ada 2. Jadi di sini ada 2 hadir nih. Yang biru menandakan hadir, yang kuning menandakan isin, yang alfa yang menandakan merah. Coba saya akan menambahkan yang alfa. Nah, di sini maka diagram batang statistik hariannya akan tertambah. Ini alfa, tanggalnya pun sesuai. Jadi tanggal 24. Nah, di sini pun juga ada total alfanya tambah 1. Jadi otomatis. Nah, bagaimana jika saya ingin menghapus data, apakah statistik harian juga ikut terhapus? Datanya jika ikut terhapus. Caranya yaitu hapus salah satu mahasiswa, contohnya nih punya saya. Oke. Maka halaman absensi pun ikut terhapus data dari tabelnya. Laporan pun ikut juga. Nah, bagaimana jika saya mengupdate nama dan NIM mahasiswa? Apakah laporan absensi juga terupdate? Nama dan NIM-nya maka itu terupdate. Coba saya akan mengupdate salah satu mahasiswa. Nah, saya akan melihat apakah nama NIM kan sudah terupdate di dashboard sini, di tabel sini. Apakah di laporan juga terupdate? Yap, ikut terupdate. Aurelia Dea kan sudah diupdate. Nah, NIM-nya juga ikut terupdate. Absensi juga seperti itu. Jadi saling terhubung semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan database saya ke localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini saya menggunakan database itu, nama database-nya DB absensi dengan 3 tabel, yaitu mahasiswa, tabel absensi atau tabel absensi, users. Nah, yang pertama users ini untuk menyimpan username dan password saat kita login, untuk menyimpan akun. Untuk strukturnya seperti ini. Oke, yang kedua tabel mahasiswa.
Nah, tabel mahasiswa ini untuk menyimpan ID, nama, NIM, jurusan, dan alamat. Untuk strukturnya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, tabel yang terakhir yaitu tabel absensi yang menyimpan absensi. Nah, maka seperti ini. Strukturnya seperti ini. Dengan foreign key mahasiswa ID dan primary key ID. Ini untuk menyimpan absensi mahasiswa. Nih, ada ID mahasiswa ID, nama, NIM, tanggal, dan status. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan codingan saya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan controller terlebih dahulu. Controller saya kasih nama out.php. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yang construct. Di sini saya mengeload model yang pertama yaitu user model, dan yang kedua mahasiswa model. Nah, user model ini untuk yang halaman login dan register, dan yang mahasiswa ini, model mahasiswa ini untuk halaman yang utama, yang di halaman dashboard. Nah, ini fungsi indeksnya ini, jadi tampil pertama kali saat di search controllernya, maka langsung ke halaman login. Nah, ini fungsi-fungsinya nih, fungsi-fungsi login. Ini ambil user dari database, terus verifikasi. Jika user dan passwordnya sama, maka akan langsung ke halaman dashboard yang utama yang tadi. Ini halaman dashboard saya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini jika ke halaman register, jika yang mengklik tadi tombol register untuk membuat akun baru, nah ke sini register. Ini nih fungsi-fungsi yang registernya, menambah akun baru. Nah, fungsi yang if ini yang pertama, jika password tidak sama dengan confirm password itu untuk password konfirmasi, maka akan muncul set flash data, yaitu menampilkan pesan error, yaitu password nggak sama atau do not match. Maka akan kembali lagi ke register, tidak ke login sampai benar. Nah, jika misalnya username dan passwordnya berhasil, maka akan menampilkan flash data sukses, yaitu registration successful, you can now login in. Maka nanti akan dari register kembali ke login. Nah, ini fungsi untuk yang ke dashboard bila atau jika berhasil login. Nah, sini ada perintah ambil data mahasiswa dari model untuk ditampilkan di dashboard. Nih, jadi data mahasiswa, terus di mahasiswa mahasiswa mengambil semua data dari model. Terus mengeload view atau menampilkan view dashboard. Nah, view dashboard itu yang ini, yang tadi. Nah, ini fungsi logout ini maksudnya adalah untuk keluar dari akun ini atau keluar kembali ke halaman logout. Jadi fungsinya tindak jenis seperti ini. Ini kan ada tombol logout. Jika saya klik, maka akan kembali ke halaman login. Oke. Habis itu tambah mahasiswa, ini fungsi untuk menambah mahasiswa.
Jadi public function tambah mahasiswa ini akan mengeload ke halaman tambah mahasiswa, view tambah mahasiswa itu yang ini nih. Nah, untuk yang simpan mahasiswa ini, ketika diklik fungsi simpan mahasiswanya ini, jadinya kirim ke database gitu. Jika berhasil, maka menampilkan flash data yaitu sukses mahasiswa berhasil ditambahkan. Sebaliknya, error gagal menambahkan mahasiswa. Ini edit juga tadi sama. Tapi jika mahasiswa tidak ditemukan, maka muncul error mahasiswa tidak ditemukan. Kembali ke dashboard. Ini update mahasiswa. Untuk update mahasiswa, ini ada keterangan flash datanya juga. Jika sukses data mahasiswa berhasil diupdate, gagal mengupdate data mahasiswa. Nah, yang ini untuk hapus mahasiswa. Sama ya, fungsinya untuk menghapus mahasiswa ini. Di fungsinya ini disdb where mahasiswa id, di mana mahasiswa id maka delete dari tabel absensi. Ini untuk sama seperti yang tadi, untuk mengambilkan pesan. Jika berhasil, maka ini munculnya mahasiswa dan absensi terkait berhasil dihapus. Jika gagal menghapus mahasiswa. Nah, ini untuk fungsi absensi. Nah, ini kan mengambil data terlebih dahulu dari mahasiswa, dari model ya kan, all. Maka akan menampilkan ini absensi, halaman absensi. Nah, halaman absensi yang ini. Nah, ini akan mengeload data-data mahasiswa yang nantinya lewat tabel. Di sini nih. Jadi fungsinya untuk mengeload tabel yang berisi data mahasiswa yang nantinya akan beraksi untuk mengisi keterangan hydration atau alpha. Nah, ini tombol simpan absensi untuk menyimpan absensi mahasiswa. Nah, setelah mengklik tombol hydration atau alpha untuk memberi keterangan, maka akan memanggil fungsi yaitu simpan absensi. Nah, ini. Nah, ini untuk laporan yang terakhir. Memuat halaman laporan. Ini yang statistik dan mengambil data mahasiswa dari tabel absensi. Nah, saya akan menjelaskan model yang pertama terlebih dahulu, itu user model. Nah, user model ini pertama-tama adalah public function get user username. Nah, ini nih. Nah, ini untuk menambahkan mahasiswa. Jadi username, password. Untuk menambahkan mahasiswa yang fungsi untuk yang register kalau nggak salah. Ya, untuk yang register. Nah, yang kedua yang mahasiswa. Nah,
Yang pertama itu public function get all. Jadi untuk menampilkan dari tabel mahasiswa. Nah, ini public function get by ID. Ini mengambil ID dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Ini insert untuk menambahkan field atau data ke tabel mahasiswa. Nah, untuk yang update ini, mengapa bisa berrelasi atau jadi di tabel itu kan ada yang namanya edit dan hapus ya. Jika edit, maka fungsinya adalah update mahasiswa dan juga update TB absensi. Jadi dua-duanya ikut terupdate, mahasiswa dan tabel absensi. Nah, hapus juga begitu. Jika hapus dari ID mahasiswa, maka mahasiswa ID dari tabel absensi juga ikut terhapus. Jadi saya menghapus dua isi tabel sekaligus. Nah, ini untuk fungsi untuk insert absensi atau menambahkan absensi. Ini banyak banget penjelasannya. Nah, ini public function get absensi by mahasiswa. Ini fungsinya untuk mendapatkan ini ya dari tabel absensi mahasiswa ya, riwayat absen yang nantinya akan menampilkan tanggal, nama, NIM, dan status. Nah, ini untuk statistik yang di halaman laporan. Jadi ini menampilkan statistik ya dengan fungsi sum dari tabel absensi. Oke, untuk penjelasan yang model mahasiswa sudah selesai. Sekarang ke control root, ke view. Yang pertama-tama login. Jadi login saya desainnya seperti ini. Saya menggunakan CSS. Seperti ini. Yang nantinya akan terkirim ke DoLogin. DoLogin itu yang untuk yang kesini yang DoLogin. Nah, ini DoLogin. Terus register seperti ini. Sama desainnya menggunakan CSS. Itu kirim ke DoRegister. Ini dia DoRegister. Nah, terus yang kedua yaitu dashboard. Jadi saya kurang lebih ada 5 view kalau nggak salah. Dashboard. Nah, ini juga. Nah, ini saya stylenya menggunakan CSS. Nah, ini ada sidebar. Sidebar itu yang ini. Menampilkan ke halaman. Nah, kontennya itu yang di dalam sini. Nah, yang di sini itu konten. Ini konten dalam sini.
Nah, di sini tombol edit dan hapus. Saya menggunakan CSS dan Bootstrap juga untuk mendesain tombolnya. Oke, seperti itu. Nah, ini jika sukses menambahkan data mahasiswa, error juga ada nih. Nah, terus yang kedua itu kalau nggak salah itu absensi. Oke, untuk sidebarnya semuanya sama, hanya kontennya saja yang berbeda. Absensi berfokus pada absensi. Nah, ini tombolnya terlebih dahulu. Nah, ini tombolnya untuk memberi keterangan hadir izin alpha yang nantinya disimpan ke dalam absensi yang nanti akan ditampilkan ke halaman laporan. Nah, yang terakhir itu halaman laporan. Nah, sama seperti biasa sidebarnya, kontennya yang berbeda. Nah, ini ada laporan absensi. Nah, ini tabel-tabelnya nih. Akan menampilkan tanggal, nama, NIM, status. Seperti di sini. Tanggal, nama, NIM, status. Statusnya hadir atau tidak. Oh, sini. Nah, ini untuk statistik harian. Nah, untuk yang chart yang tadi, yang diagram batang atau chart, saya menggunakan chart.js. Jadi saya menyisipkan terlebih dahulu. Seperti ini chart.js-nya. Oke, seperti itu aja. Jika banyak kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.